Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dari Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lanjut ke surat Al-Baqarah ayat ke-114. Kemarin 113, Pak. Amal salah tulis. Salah main poker apa kemarin? Harus 13, sekarang ke 114. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a bi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaibin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun adzim." Waman adlamu waman dan siapakah adlamu orang yang paling dolim mimman mana dari orang yang melarang masajidallahi ke masjid Allah ayudhkara untuk menyebut atau untuk zikir pihak di masjid itu, di masjid ismuhu nama Allah, wasa'ah dan berusaha fi kharabiha menghancurkan. Ulaika mereka makana lahum tidak pantas bagi mereka ayyadkhuluha untuk masukha ini ke masjid, tidak pantas bagi mereka itu masuk ke masjid illa khaifin kecuali rasa takut lahum bagi mereka di dunia orang yang melarang untuk zikir di masjid itu khizyun mendapatkan kehinaan, kerendahan. Walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun siksa azimun yang besar. Wa man adlamu mimman, siapakah adlamu orang yang paling dolim, orang yang paling jahat. Tidak ada lagi orang yang paling dolim, orang yang paling jahat itu. Jadi kalau selain urusan masjid, seseorang menghina orang lain itu dolim. Tapi ada yang lebih dolim lagi dari itu. Adlam itu kan mubalaghah, artinya paling atau lebih. Jadi kalau jamil itu ganteng, kalau ajmal itu artinya paling ganteng. Gimana beda? Jadi parofik ajmal, parofik paling ganteng. Kalau parofik jamil, parofik ganteng. Ada yang lebih dolim, lebih jahat daripada selain urusan masjid atau kegiatan yang ada dalam masjid. Siapa orang yang paling jahat itu, orang yang paling dolim itu? Orang yang mimman mana'a masajidallah, yang melarang orang yang berada di masjid untuk melakukan kegiatan ayyudhkara fiha ismuhu, zikir kepada
Allah. Zikir kepada Allah itu di masjid itu sholat itu zikir, pengajian juga zikir, taklim zikir, itu menyebut nama Allah. Jadi orang yang paling dolim itu adalah orang yang melarang untuk menyebut nama Allah di masjid. Wasa'a bi kharabiha, bukan hanya sekedar melarang, tetapi dia berusaha untuk menghancurkan kegiatan yang ada di masjid untuk menyebut nama Allah itu. Bagaimana cara menghancurkannya? Baik itu secara fisik, dia memang menghentikan kegiatan zikir kepada Allah dalam masjid, atau secara psikis dia berbicara kepada orang bahwa orang ini melakukan kegiatan di masjid tetapi isinya adalah sesat atau apapunlah bentuknya untuk menghancurkan kegiatan menyebut nama Allah di masjid itu, baik itu kegiatan sholat atau kegiatan taklim atau kegiatan lainnya. Itu bentuk-bentuk dari cara menghancurkan secara psikis. Disebarluaskan dari luar bahwa di masjid ini ternyata kegiatannya adalah kegiatan sesat. Atau secara fisik dia sengaja menghentikan kegiatan itu dengan cara dihentikan kegiatan. Jadi baik itu cara menghancurkan yang secara fisik atau psikis, maka mereka itu yang melarang orang untuk berzikir di masjid dan berusaha untuk merobohkan kegiatan yang ada dalam masjid itu, ulaika, mereka itu, maka nalahum ayyadkhuluha, tidak layak, tidak pantas bagi mereka yang melakukan pelarangan itu dan berusaha untuk menghancurkan kegiatan masjid itu, tidak layak untuk masuk ke masjid. Kalaupun dia masuk ke masjid, kalaupun dia masuk ke masjid atau dia ingin sholat ke masjid, illa khaifina, ada rasa takut masuk ke masjidnya. Rasa sieun, rasa era, untuk takut ke masjid. Sieun, era, tidak aman, tidak nyaman untuk masuk ke masjid. Nah, itu adalah kenapa mereka merasa takut masuk ke masjid, era, tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram, karena itu bentuk di dunia khizyun, hukuman di dunianya itu adalah kehinaan. Itu hina. Jadi sifat mereka, sikap mereka yang ketika mau masuk ke masjid ada rasa takut, kemudian tidak aman, era, tidak nyaman, tidak tentram, itu bentuk hukumannya. Hukumannya adalah kehinaan bagi mereka. Bukan hanya sekedar hukuman di dunia, Pak. Walahum bil akhirati adzabun adzim. Di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang besar. Makanya orang yang paling zalim itu hukumannya dua, Pak. Orang yang paling zalim itu hukumannya dua. Satu, dia mendapatkan siksaan di dunia. Yang kedua, dia juga mendapatkan siksaan di akhirat. Maka ya berhati-hatilah terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Jangan sampai dilarang atau berusaha untuk dirobohkan, dihancurkan kegiatan itu. Apalagi kegiatan itu memang isinya adalah ayyudhkara fi hasmuhu, dia berzikir atas nama Allah. Berzikir atas nama Allah. Nah, kalau orang yang berusaha untuk melarang atau berusaha menghancurkan, maka hukumannya
di dunia dia mendapatkan kehinaan, bentuk kehinaannya dia ada rasa takut masuk ke masjid, ada rasa malu, ada rasa tentram, tidak tentram, tidak aman, tidak nyaman. Tapi jangan lupa bahwa ada siksaan yang lebih pedih, yang lebih pahit lagi, yang lebih besar lagi, yaitu siksaan di akhirat. Ini harus disadari. Nah, inilah surat Al-Baqarah ayat yang ke-114 Pak. 113 ya. Saja ya, yang disampaikan. Ya, silakan. Kalau kita melarang anak-anak di masjid gorokan kan termasuk ke sini juga. Ya, gorokannya gorokan apa? Seperti silakan aja. Gorokannya apa? Gaduh. Kalau anak-anak itu gaduh, berbicara tidak jelas, berbicaranya yang sia-sia, ya sia-sia itu ya tidak bermanfaat lah. Yang tidak bermanfaat, jauh dari menyebut nama Allah, yaitu nggak apa-apa. Ya memang menyebut Dilarang. nama Allah, tapi kadang-kadang ya begitu sambil heureuy begitu bagaimana? Ya, manfaat tidak? Tidak bermanfaat tidak? Kalau bagi saya sih enggak. Ya, kalau tidak bermanfaat tidak jadi masalah. Dilarang saja, bukan dilarang sebetulnya, jangan dilarang, tapi harusnya diluruskan, diperbaiki. Tapi itu tanggung jawab siapa kalau Tanggung jawab siapa yang punya kepentingan? Tanggung jawab siapa yang ingin mendapatkan pahala? Kalau ingin mendapatkan pahala, ya luruskan, benarkan. Kalau dibiarkan, kitanya malah jadi dosa. Yang tahu malah jadi dosa. Tapi kalau kita tahu siapa yang tahu, maka dia yang harus membenarkan, dia yang harus meluruskan. Karena suka salah paham itu ketika yang tahu tidak langsung menegur, malah langsung bilang ke orang lain siapa dah henteu, gitunya kan tidak. Akhirnya salah paham. Ketika salah paham kita berselisihan. Hanya siapa yang tahu saat itu ketika anak itu mengganggu atau menggorowokan yang tidak bermanfaat, yang betulkan, diluruskan. Jadi kalau anak itu jangan dilarang, tapi dibetulkan, diluruskan. Itu karena bentuk pendidikan buat anak. Gitu. Banyak. Kecuali kalau paroki kegorowokan, bukan tidak bermanfaat, maka abah harus angkat golok. Carikan saya. Gitu banyak. Oke, saja disampaikan. Mohon maaf atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.